Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari tentang materi Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Apa sebenarnya Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup dan bagaimana kita bisa mencapainya? Mari kita bersama-sama membaca tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran yang pertama, siswa mampu membaca Quran Surat An-Nisa surat ke-5 ayat 59 dan Quran Surat An-Nahl surat 16 ayat 64 serta hadis terkait melalui pembelajaran tutor sebaya tentang semangat menuntut ilmu sesuai dengan kaidah tajwid, khususnya bacaan alif lam samsiah dan alif lam qamariyah. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi ilmu tajwid, hukum bacaan alif lam samsiah dan alif lam qamariyah berdasarkan surat An-Nisa dan surat An-Nahl melalui LKPD dengan baik dan benar. Yang ketiga, siswa mampu menghafal Quran surat An-Nisa dan surat An-Nahl melalui pembelajaran praktik dengan lancar dan sesuai kaidah tajwid. Siswa mampu menjelaskan kandungan ayat membaca surat An-Nisa dan surat An-Nahl serta hadis terkait melalui pembelajaran inquiry tentang semangat menuntut ilmu dan menggunakan kata-kata sendiri dan mengkaitkannya dengan kehidupan nyata dengan baik. Yang kelima, siswa mampu membuat karya melalui pembelajaran berbasis produk berupa peta konsep, definisi hadis, dan fungsi atas Al-Quran menggunakan aplikasi yang seperti Simple Mindlet, bisa Canva, dan Mind Mapping. Mari bersama-sama murojaah Quran Surat An-Nisa surat keempat ayat 59 dimulai dari bacaan ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Shadaqallahul azim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran dan Rasul Sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Kandungan Quran Surat An-Nisa surat keempat ayat 59. Yang pertama, keharusan bagi setiap mukmin dan muslim untuk taat kepada Allah SWT, Rasul dan pemimpinnya. Yang kedua, ketaatan dan kepatuhan yang dilakukan hendaknya didasari atas keimanan yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, keharusan menaati pemimpin yang benar, yakni pemimpin yang perintah dan tindakannya tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis. Yang keempat, selama pemimpin memerintahkan kebenaran, wajib hukumnya untuk ditaati dan dipenuhi, begitu pula sebaliknya. Kandungan Quran Surat An-Nisa surat keempat ayat 59. Yang pertama, keharusan bagi setiap. Mari bersama-sama murojaah Quran Surat An-Nahl surat ke-16 ayat 64. Diawali dengan bacaan ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyana lahumul ladzi ikhtalafu fihi.
إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. Artinya, dan kami tidak menurunkan kitab Al-Quran ini kepadamu Muhammad, melainkan agar engkau dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan, serta menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Kandungan Quran Surat An-Nahl Surat ke-16 ayat 64. Yang pertama, sebagai dasar dan pedoman yang dapat membuka pikiran untuk dapat menilai kebenaran atas bimbingan wahyu. Yang kedua, sebagai pembimbing sekaligus dapat menjelaskan persoalan yang diragukan sehingga umat dapat melihat kebenaran dan kebatilan. Yang ketiga, sebagai petunjuk yang dapat membimbing umat manusia menuju jalan kebenaran sehingga terhindar dari kesesatan. Yang keempat, sebagai rahmat bagi orang yang beriman. Kandungan Quran Surat contoh perilaku yang mencerminkan Quran Surat An-Nisa dan Quran Surat An-Nahl. Di antaranya, setiap umat Islam wajib patuh dan taat kepada Allah SWT dan Rasul-Nya serta pemimpin selama perintahnya tidak bertentangan dengan syariat Islam. Yang kedua, selalu mengembalikan setiap permasalahan kepada Al-Quran dan Hadis. Yang ketiga, meyakini bahwa Al-Quran dan Hadis dapat dijadikan pedoman dalam kehidupan di dunia. Yang keempat, senantiasa memahami isi kandungan dari Al-Quran agar dapat membedakan sesuatu yang benar dan salah. Mengapa Allah memerintahkan kita untuk mengikuti petunjuk-Nya? Karena petunjuk tersebut merupakan bimbingan yang hakiki dan penting untuk keselamatan serta kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang kaidah tajwid. Apa itu tajwid? Mari simak selengkapnya. Nah, sekarang kita memasuki di pembelajaran materi ilmu tajwid. Ilmu tajwid adalah ilmu yang mempelajari tentang tata cara membaca Al-Quran. Nah, di sini Bu Fia akan menjelaskan tentang pembagian alif lam. Alif lam dibagi menjadi dua, yaitu alif lam Qomariyah dan alif lam Syamsiyah. Yang pertama di sini Bu Fia akan menjelaskan tentang alif lam Qomariyah atau bisa disebut dengan idhar Qomariyah. Definisi alif lam Qomariyah adalah alif lam yang dirangkai dengan kata benda isim yang diawali dengan salah satu dari huruf-huruf Qomariyah. Hurufnya jumlahnya ada 14. Di antaranya ada alif, ba, ghin, ha, jim, kaf, wawu, kha, fa, ain, qaf, ya, mim, dan ha. Cara membacanya, alif lam Qomariyah harus jelas, ya, disebut idhar, yakni tetap terlihat bacaan lam sukunnya, sehingga dibaca alnya terbaca. Karena itulah hukum bacaan alif lam Qomariyah sering disebut dengan idhar Qomariyah. Selanjutnya, alif lam Syamsiyah atau disebut idgham Syamsiyah. Definisi: alif lam Syamsiyah adalah alif lam yang dirangkai dengan kata benda isim yang diawali dengan salah satu huruf Syamsiyah. Hurufnya tetap sama, ada 14 juga. Di antaranya to, fa, shod, ro, ta, bo, dal, nun, dal, sin, do, za, shin, lam. Cara membacanya, selanjutnya, cara membaca alif lam Syamsiyah adalah dengan cara mengidghamkan alif lam sukun ke huruf Syamsiyah. Jadi alif lamnya tidak terbaca, sehingga bacaan lam sukunnya hilang dan lebur ke dalam huruf Syamsiyah yang mengikutinya. Karena membacanya dengan diidghamkan, maka
Hukum bacaan alif lam samsiah sering juga disebut dengan idgham samsiah. Cara membaca alif lam. Berikut ini adalah contoh bacaan yang tepat sesuai dengan kaidah tajwid alif lam samsiah yang terdapat di dalam surat An-Nisa dan surat An-Nahl. Yang pertama, alladzina. Kenapa disebut alif lam samsiah? Dikarenakan ada alif lam bertemu dengan huruf lam. Yang kedua, lafaz Allah. Nah, di sini juga disebut alif lam samsiah dikarenakan ada alif lam bertemu dengan lam. Yang ketiga, ar-rasulah. Ini juga disebut alif lam samsiah karena alif lam bertemu dengan ro. Selanjutnya adalah contoh bacaan yang tepat sesuai dengan kaidah tajwid alif lam qamariyah. Yang pertama, al-amri. Nah, sebab apa? Karena ada alif lam bertemu dengan alif. Yang kedua, wal yaumi. Disebut al-qamariyah dikarenakan ada alif lam bertemu dengan ya. Yang ketiga, al-kitaba. Dikarenakan ada alif lam bertemu dengan huruf kaf. Apa perbedaan antara alif lam samsiah dan alif lam qamariyah? Coba amati perbedaan yang Bu Fia contohkan tadi dan Bu Fia sampaikan tadi. Selanjutnya, mari bersama-sama menghafal kedua ayat tersebut dan tunjukkan cara yang benar dalam membaca dengan tajwid. Coba anak-anak jelaskan bagaimana cara kita mengingat ayat-ayat ini dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, coba diskusikan dengan teman sekelompok kamu. Diskusikan kandungan, ayat, dan relevansinya dengan semangat menuntut ilmu. Hadis yang mendukung pentingnya belajar. Lalu bagaimana kita bisa menerapkan semangat menuntut ilmu dalam aktivitas sehari-hari? Dari ringkasan materi yang telah dibahas tadi, hadis yang mendukung pentingnya belajar. Lalu bagaimana kita bisa menerapkan semangat menuntut ilmu dalam kelas tadi? Untuk selanjutnya, tugas siswa membuat peta konsep tentang definisi hadis dan fungsinya terhadap Al-Quran menggunakan aplikasi seperti Simple Mindlet atau Canva juga boleh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran Bu Fia mulai dari awal hingga akhir ini. Untuk materi ini Bu Fia akan memberikan kata-kata yang sangat menyentuh hati. Man sa'aro ala darbi wasolah, artinya barang siapa berjalan pada jalannya, maka dia akan sampai pada tujuannya. Saya ulangi kembali, terima kasih sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.